Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-32 berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Songsonglah pengantin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Anda mungkin pernah menonton film Titanic. Film itu bercerita tentang kapal Titanic yang berlayar dari Inggris menuju Amerika pada tanggal 14 April 1912. Kapal mewah yang disebut tidak akan tenggelam itu memuat 2.000 penumpang. Tetapi insiden tragis terjadi karena ketidakwaspadaan petugas pada ruang kemudi. Dari ruang pengintai, petugas telah memperingatkan mereka yang bertugas di ruang kemudi melalui telepon bahwa di depan mereka ada gunung es. Waktu telepon berdering, petugas di ruang kemudi masih sibuk dengan urusan kecil-kecil sambil bersenandung ria. 1 menit berlalu. Menit kedua juga berlalu karena sang petugas masih sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Menit ketiga juga berlalu begitu cepat. Ketika akhirnya dia mengangkat gagang telepon, terdengarlah suara dari ruang pengintai. Ini ruang pengintai. Gunung es persis di depan kita. Cepat putar haluan. Tetapi apa mau dikata, sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Ketika petugas bergegas menuju kemudi, Titanic menabrak persis di bagian tengah gunung es dan menimbulkan gemuruh bunyi yang dahsyat. 3 menit bernilai yang sebetulnya bisa menyelamatkan 1.600 jiwa telah disia-siakan karena ketidakWaspadaan petugas. Beberapa jam kemudian, kapal mewah yang sangat besar itu akhirnya tenggelam. Malapetaka itu terjadi karena petugas tidak waspada dan bersiap siaga untuk menjalankan perintah yang datang dari ruang pengintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketidakwaspadaan para gadis yang menyambut kedatangan pengantin dibicarakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Sebagaimana kita baca dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua pada akhir zaman yang diumpamakan dengan kedatangan pengantin pada waktu yang tidak disangka-sangka. Pada kedatangannya yang kedua itu, Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan atas segala bangsa. Semua orang yang percaya kepadanya harus bersiap-siap menerima Dia. Guna menekankan pentingnya siap siaga itu atau berjaga-jaga itu, Yesus menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis yang ditugaskan untuk menyongsong pengantin. Masing-masing gadis itu membawa pelita karena diperhitungkan bahwa mempelai datang pada malam hari. 5 di antara gadis itu bijak, sedang 5 yang lain bodoh. Gadis yang bijak selain membawa pelita juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Sedangkan gadis yang bodoh tidak membawa minyak. Semua bersiap dengan pelita bernyala. Tetapi mempelai itu belum juga datang-datang sehingga mereka semua tertidur. Baru di tengah malam disampaikan bahwa mempelai datang. Gadis-gadis yang bodoh langsung melihat pelitanya hampir padam. Karena itu mereka meminta pada gadis-gadis yang bijak sedikit minyak. Tetapi permintaan mereka ditolak karena mereka juga takut jangan-jangan pelita mereka akan padam juga. Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan itu, Yesus mau mengajarkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga, bukan sekali seminggu atau sekali sebulan atau 2 kali setahun, melainkan setiap saat. Soalnya, hanya mempelai yang tahu kapan Dia akan datang. Setiap orang yang mendengar Injil hari ini diberi peringatan keras
agar belajar hidup dengan bijak. Dia harus selalu menantikan kedatangan mempelai kapanpun hal itu terjadi. Dia juga harus menyiapkan minyak cadangan agar pelita harus tetap bernyala ketika mempelai datang pada waktu yang sangat larut malam. Saudara-saudari terkasih, gadis yang bijak dari dalam perumpamaan ini adalah orang-orang Kristen yang senantiasa siap sedia menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa dengan setia dan tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa siap sedia kapan saja Tuhan datang memanggil mereka. Bagi mereka, setiap hari merupakan hari terakhir dalam hidup, sehingga harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh adalah orang-orang Kristen yang terlena dengan kehidupan di dunia ini dan tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Mereka ini juga gampang terbius dengan tawaran-tawaran dunia ini. Saudara-saudari terkasih, banyak orang berspekulasi tentang akhir dunia. Namun Yesus sendiri tidak pernah menyatakan waktunya. Akhir dunia mungkin masih jauh, tetapi akhir hidup untuk masing-masing orang bisa terjadi setiap saat. Bukanlah tugas kita untuk membuat spekulasi tentang kapan dunia ini berakhir. Tugas kita yang paling utama adalah berjaga-jaga dengan tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga apabila Tuhan datang, Dia mendapati kita tengah siap siaga, selalu siap sedia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.